Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rodatul Hufaz Bapak Kiai Abdurrahman R. Al-Habib SBDI MBDI, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, khusus Bapak Bupati Kabupaten Jeneponto yang alhamdulillah begitu bersemangat dengan undangan kami untuk datang menghadiri peresmian. Ya, memang karena saya mesti mengundang Bapak Bupati karena masjid ini terbentuk berdiri atas fondasi awal dari Bapak Bupati Jeneponto. Tepuk tangan. Bapak Wakil Bupati yang dari muda sampai sekarang tetap ganteng. Bapak Ketua Yayasan Masjid Agung, seorang ketua yang bagi saya adalah seorang guru dan juga sebagai seorang sahabat. Beliau sangat berjasa juga dalam pendirian pesantren Rodatul Hufaz ini. Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres yang mewakili, Bapak Ibu Kajari, Bapak Sekda, Masya Allah, syukran jazakallah Bapak Sekda, yang acara ini, kegiatan kita hari ini dirapatkan di ruang Sekda, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Kemenak, Bapak, ini satu kampungku, Bapak Haji Basir Buhari, bagaimanapun juga boleh adalah satu kampung dengan saya. Ya, terima kasih banyak Bapak Kemenak, Bapak Ketua PCNU Kabupaten Jeneponto, Bapak Camat, Bapak Ibu sekalian yang hadir, teman-teman dari PGRI, teman-teman dari pengawas, dari FHQ, salam FHQ. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terus wabil khusus untuk orang tua santri yang akan diwisuda, anak-anakku sekalian, para wisudawan yang dari kemarin sudah berlatih untuk menampilkan kegiatan yang paling maksimal. Alhamdulillah kita saksikan Bapak Ibu sekalian, ini panggung ini adalah hasil kreasi mereka, saya cuma melihat-lihat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengucapkan syukran jazakumullah ahsanal jaza, ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi qudunikum. Terima kasih banyak yang terhingga atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak-bapak Ibu sekalian. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, sebagai ketua pimpinan atau bukan, saya sebagai pelayan daripada pesantren Tahfidz Rodatul Hufaz Kabupaten Jeneponto ingin mengucapkan terima kasih terhingga kepada semua hamba Allah yang telah membantu kami, baik itu membantu dari segi pikiran, ide-ide, saran, yang membantu kami dengan tenaganya, dengan waktunya, yang membantu kami dengan hartanya. Bapak Ibu sekalian, kemarin 2 hari yang lalu di pesantren ini kita adakan simaan Quran 30 juz tanpa melihat Al-Quran, dimulai daripada subuh dan kita khatamkan Isya. Sebelum Isya ditutup dengan doa yang Bapak Ibu saya ingin sampaikan bahwasanya di dalam doa-doa para penghafal Quran di tempat ini, di situ ada nama-nama bapak-bapak, ibu-ibu yang punya andil pada pembangunan pesantren ini. Mudah-mudahan doa-doa itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan apa yang menjadi hajat-hajat kita, apa yang menjadi cita-cita kita, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ingin tak lupa berterima kasih kepada guru saya, guru kita semua, Bapak Al-Ustadz Imam Al-Faruq. Beliau lagi ngadem di dalam. Itu guru saya dan guru kita semua. FHQ di Kabupaten Jeneponto dibawa oleh beliau ke Jeneponto.
Kemudian di Jeneponto di Sulawesi disambut oleh saudara saya Abang Andriansyah, mantan pimpinan cabang Dompet Duafa Sulawesi Selatan yang sekarang bertugas di Jawa Barat. Beliau berdua datang dari Jawa Barat, dari Bandung, datang dari Jakarta ke sini, meninggalkan semua kesibukan-kesibukannya, meninggalkan segala aktivitasnya di sana demi untuk peresmian pesantren ini. Terima kasih Bapak Ustaz. Saudara sekalian, juga saya sampaikan bahwa pesantren ini berdiri atas adanya musyawarah resolusi Muharram. Saya ingin sedikit berbicara Bapak Bupati, Bapak Wakil, bahwasanya pesantren ini kami dulu numpang di dua tempat, yang terakhir di Ruko. Selama beberapa tahun kami numpang di Ruko. Bapak Ibu tahu kalau Ruko jendelanya hanya di pintu saja depan dengan belakang. Kiri kanan tidak ada jendela, di atas tidak ada jendela. Di situ anak santri hidup, makan, tidur sebanyak 40-50 orang. Yang akhirnya kemudian di antara mereka karena keadaan yang kurang memungkinkan, banyak yang jatuh sakit. Tetapi mereka sakit, mereka tidak putus asa, mereka tetap datang. Mereka makan seadanya. Ketika datang hujan berhari-hari, air naik. Mereka sementara tidur Bapak sekalian, kemudian mereka bangun mengungsi, pindah ke lantai 2. Atas hal inilah Bapak sekalian, kemudian beberapa teman, kemudian kita bermusyawarah bagaimana caranya supaya pesantren bisa berdiri. Saya tidak mungkin membiarkan santri-santri ini hidup menderita seperti begitu. Akhirnya saya kemudian mengajak teman-teman dan dibantu oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Karim Beso. Kemudian kita musyawarah dan diputuskan tanggal sekian akan dibuat pondasi pesantren. Dengan dana waktu itu Bapak sekalian hanya 200 juta. Sementara di pikiran saya pondasinya harus untuk 2 lantai. Yang kira-kira kalau 200 juta tidak cukup. Maka kami dengan santri mengadakan zikir, wirid-wirid, doa, mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan dengan ketukan pintu langit ini kemudian Allah juga mengetuk pintu hati orang-orang beriman yang baik-baik di seluruh dunia. Dan alhamdulillah dalam jangka 1 tahun berdiri gedung ini, kemudian di tahun sementara masih dalam pengerjaan, teman-teman dari Dompet Duafa dengan segala usaha yang maksimal, mereka kemudian menggalang dana, ya, mengajak semua orang-orang muslim, orang-orang muslimin yang baik-baik. Akhirnya terkumpul dana sekian ratus juta untuk membangun masjid, dan pada waktu itu peletakan batu pertama diletakkan oleh Bapak Bupati kita yang sangat kita cintai bersama. Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan saksikan anak-anak kita di wisuda. Mereka ada yang hafiz 30 juz. Mereka hafiz 30 juz. Ada yang hafiz 20 juz. Ada yang hafiz 10 juz, 5 juz dan 1 juz. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini ingin supaya anaknya seperti begini. Saya yakin seperti itu. Dan alhamdulillah di bagian kanan saya ini ibu-ibu sudah berbaris. Mereka adalah orang-orang tua santri yang insya Allah kelak di hari kiamat akan dipakaikan mahkota oleh anak-anak mereka yang hafid-hafid Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang orang tua yang anaknya menghafal Quran di dunia ini, maka kelak nanti di akhirat dia akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang cahaya mahkota itu lebih terang dari cahaya matahari. Andai kata matahari itu diletakkan dalam rumah kita masing-masing. Bapak sekalian, mungkin ada yang mengatakan saya anakku sudah tidak ada, saya ponakanku sudah tidak ada. Saya ingin seperti mereka. Gampang Bapak sekalian. Mari kita bantu mereka-mereka yang menghafal Quran. Bapak sekalian, kita misalnya menoleh ke belakang di masjid, alhamdulillah bagian dalam sudah selesai. Di luarnya belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena untuk menyelesaikannya yang belum ada. Bapak sekalian, di depan kita sebelah sana mungkin tertutupi sedikit. Sebenarnya saya bilang jangan ditutupi, itulah adalah dapur santri. Dapur di mana anak-anak penghafal Quran ini menghafalkan Quran. Di situ mereka masak. Di situ mereka membagi nasi. Udah mereka cuma duduk bersimpu di teras-teras tempat ini. Dari situlah hadirin jemaah sekalian, bantuan-bantuan Bapak mengalir. Saya katakan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sepeser 100 rupiah atau 5 rupiah bahkan 1 rupiah, bapak-bapak yang bantukan, ibu-ibu yang membantu pesantren ini, yang dimakan oleh mereka penghafal Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran 1 huruf, pahala untuk mereka 10, maka pahala untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang menyumbang di tempat ini juga mendapatkan 10 dari setiap huruf yang dibaca. Bapak sekalian, saya selain mengetuk pintu langit juga ingin mengetuk pintu hati bapak-bapak ibu sekalian. Tuh
ada lahan amal untuk akhirat Bapak sekalian. Siapa kira-kira yang siap menyelesaikan tempat itu? Dapur santri, dan insya Allah di belakang juga ada masjid yang belum selesai. Ada lahan untuk akhirat. Kita akan memetik pahala ini nanti di akhirat. Siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang siap untuk menyelesaikan masjid itu? Kami alhamdulillah sudah berusaha, ya, dengan doa dan usaha. Tetapi insya Allah doa dan usaha kami tidak akan berhenti. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, di dalam hatinya sudah ada niat untuk menyelesaikan apa-apa yang belum selesai di tempat ini. Amin, amin, rabbal alamin. Kemudian selanjutnya yang terakhir, terima kasih ingin saya sampaikan kepada yang memberi wakaf tanah ini. Saya dapat pesan untuk tidak menyebut nama. Di sini saya tidak akan menyebut nama, tapi dalam doa-doa yang saya lantunkan, insya Allah orang-orang yang mewakafkan tanah ini di sini, tanah di depan, 2, boleh saya sebut namanya? Saya dapat pesan untuk tidak disebutkan nama. Cukup saya dan santri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tanah ini adalah tanah wakaf dari seorang hamba Allah. Di luaran sana ada 2 tempat, kiri dan kanan jalan, itu juga adalah tanah wakaf. Wallahi demi Allah, saya akan bersumpah kepada Allah, doa-doa semua santri yang ada di tempat ini, orang yang mewakafkan tanah di tempat ini, di tempat yang akan ditempati santri pembangunan pesantren, kami doakan mendapatkan tanah seluas mata memandang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukran, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau saya berbicara terlalu lama Bapak-Bapak sekalian, mungkin saya akan tidak tahan karena sebentar lagi akan ada wisuda santri. Sekali lagi saya mengucapkan syukran, jazakallah, terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih banyak ya Allah, syukran. Terima kasih banyak ya Allah. Allah yang menjadi saksi atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-ibu di tempat ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.